Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama kita muliakan, kita banggakan, kita cintai pimpinan kita yang mulia Bapak Haji Rahmat Mata'alallahu bituli hayati. Amin. Dan beliau sehat terus. Amin. Dan ngasih PHP terus. Subhanallah, kalau orang baik itu biar bilang PHP kita udah senang banget. Apalagi insya Allah ini bukan PHP beneran, insya Allah. Juga yang sama kita hormati pimpinan kita Bapak Imam Kartono. Kemudian juga ada Ibu Astuti, Pak Agus, dan seluruh jajaran pimpinan serta semua karyawan dan karyawati, teman-teman sekalian dari PT Air yang insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah SWT. Amin. Tidak lupa MC kita Ustadz Naib yang memandu jalannya acara pada siang hari ini. Beliau tadi menyampaikan bahwa acara inti kita adalah makan-makan. Bener nggak? Tadi ngomong gitu nggak? Paling penting katanya. Itu artinya saya bukan sedang tausiah, tapi saya hanya menunggu waktu. Begitu nanti komando dari belakang makanan siap, saya selesai. Jadi jangan serius-serius amat tungguin saya bicara, ya kan? Karena acara intinya adalah makan-makan. Tentu saya berterima kasih. Ini adalah pertama kali saya ada di dunia nyata. Selama ini kita melihat di dunia maya, ya. Hanya beberapa dari teman-teman yang sudah berkesempatan umroh bertemu dengan saya. Tapi secara umum saya baru melihat sekarang wajah-wajahnya. Saya bersyukur, alhamdulillah, saya dipertemukan dengan karyawan-karyawan yang soleh-solihah, yang insya Allah semua kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, bukan hanya dalam urusan dunia, tapi untuk juga urusan akhirat kita insya Allah. Pagi hari ini sebenarnya saya harus berterus terang sama yang mulia Pak Agus. Saya ini sebenarnya hari Ahad kemarin harusnya mudik. Kemudian beliau mengingatkan saya tentang acara yang sudah beliau sampaikan sebelumnya dan saya lupa. Maka saya pelan-pelan bilang ke istri, maaf ya, saya sudah sekian kali diundang oleh PT Air tapi belum pernah bisa memenuhi undangannya. Kali ini nggak boleh lagi saya absen. Maka saya tunda, insya Allah malam hari ini saya baru akan melanjutkan perjalanan insya Allah untuk mudik. Karena kebetulan orang tua saya masih sehat semua. Dan meskipun selalu ada komunikasi, tapi mesti perlu ketemu untuk orang tua insya Allah. Mari buatin. Nggak ada yang warna-warna nih Bu. Tenang gitu. Sedang. Pagi hari ini kita mengadakan acara halal bihalal. Tadi temanya sudah dibacakan oleh Bang Naib, apa itu? Sucikan hati di hari yang fitri
dengan silaturahmi. Halal bihalal itu adalah satu istilah yang berbahasa Arab tapi nggak pernah ada di Arab. Halal bihalal itu bahasa Arab, tapi saya 13 tahun kuliah di Mesir, di Sudan, nggak pernah mendengar ada istilah halal bihalal. Saya cari di kamus pun nggak pernah ketemu halal bihalal, karena memang halal bihalal itu adalah istilah yang dibuat oleh ulama kita di Indonesia ini dan produk asli Nusantara. Jadi ini adalah produk kearifan lokal ya. Artinya halal bihalal. Nah itu perlu kita bahas sekarang. Ya. Halal bihalal. Halal kalau di Madinah yang umroh ada kebun kurma. Halal artinya apa sih? Boleh. Boleh makan kurma gratis. Ya, betul. Halal ya. Halal itu punya arti yang banyak. Salah satunya adalah melepaskan ikatan. Dan itu berdasarkan salah satu bunyi ayat doa dari Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Terus lanjut, wahlul 'uqdatam min lisani. Terus yafqahu qawli. Hafal doa ini ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Lalu ada kata apa? Wahlul. Wahlul itu dari akar kata yang sama dengan ini. Halla artinya melepaskan ikatan. Kenapa? Kata ini digunakan dalam doa Nabi Musa karena Nabi Musa itu punya sedikit kekurangan di mana beliau tidak bisa berbicara secara fasih alias sedikit cadel. Karena saat kecil ketika Nabi Musa sudah memperlihatkan karakternya sebagai seseorang yang menentang kezaliman, maka Asia, ibu dari Musa, ibu angkatnya yaitu permaisuri dari Fir'aun, menghalau Fir'aun karena ingin membunuh Musa. Karena Musa ini begitu digendong sama Fir'aun, itu narik-narik jenggotnya Fir'aun. Ada anak kecil udah narik-narik jenggot. Jadi kata Fir'aun, ini anak ini ngerti nih, kayaknya nggak demen sama saya nih. Ya, ditarik-tarik jenggotnya Fir'aun tuh, sehingga Fir'aun kesel. Hingga akhirnya Fir'aun memutuskan akan membunuh Musa kecil. Tapi Asia kemudian melarang Fir'aun, suaminya, dan bilang, ini anak kecil abang, mana mungkin dia paham. Kalau nggak percaya coba tes. Siapkan dua pilihan, satu bara api, satu roti, mana yang dia ambil? Kalau dia ambil bara api, berarti memang dia nggak ngerti. Tapi kalau dia ambil roti, berarti dia ngerti. Sebenarnya Musa ngerti, mau ngambil roti, tangannya diarahkan dan ditampel oleh Jibril, lalu dia mengambil bara api. Lalu bara api itu dimakan hingga membuat lisannya menjadi cadel karena makan bara api. Sehingga dengan begitulah Musa akhirnya selamat dari rencana Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa yang diduga karena ini adalah anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaan. Maka Nabi Musa pun akhirnya kemudian berdoa kepada Allah ketika diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul guna menantang Fir'aun, maka dia berdoa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisan, dan lepaskanlah ikatan
dari lisanku, seakan-akan lisannya ada yang mengikat sehingga bicaranya tidak fasih. Maka Musa pun meminta kepada Allah agar Allah mengangkat saudaranya yaitu Harun untuk menjadi pendampingnya. Inilah satu-satunya nabi yang diangkat oleh Allah menjadi nabi atas permintaan manusia. Nabi siapa namanya? Nabi Harun, ya. Nabi Harun adalah nabi yang diangkat oleh Allah karena permintaan Nabi Musa alaihissalam. Maka halal artinya salah satunya adalah melepas ikatan. Nah, kalau bahasa kita tuh menjadi apa? Plong gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan mengikat dalam diri kita sehingga dengan kita halal bihalal sehingga tidak ada lagi yang terikat di dalam hati kita, semuanya terlepas ya. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, halal bihalal itu diterjemahkan dengan beberapa arti. Di antaranya adalah melepas yang terikat, mengurai yang kusut, menyambung yang terputus, dan mencairkan yang beku, termasuk THR kalau masih belum cair. Habis. Udah terima THR semua belum? Jangan udah terima saya angkat tangan. Habis, jangan curhat lah. 12. Insya Allah nanti ditambah lagi insya Allah. Nah, halal bihalal ini alhamdulillah kemudian sekarang menjadi satu agenda dan acara ya. Dan ini kalau dirunut sejarahnya jauh ke belakang. Istilah ini muncul ketika di zaman penjajahan dulu. Jadi dulu kita kan dijajah, nah kita nggak ngalamin, kita belum ada. Dijajah oleh siapa? Belanda. Berapa lama Belanda dijajah kita? 150 tahun ya. Kemudian pergi Belanda datang Jepang. Pergi Jepang, akhirnya di antara anak bangsa begitu tidak ada penjajah, tidak ada lawan yang jelas, mereka sendiri yang berantem. Itu biasa. Ketika ada musuh yang nyata, musuh bersama, kita bisa bersatu biasanya, betul ya? Ini pilpres kan beda-beda juga pilihannya. Ya, tapi begitu musuh itu pergi, ya, kita yang saling berantem tuh biasanya. Nah, saat Presiden Soekarno melihat bahwa elemen-elemen masyarakat, tokoh-tokoh bangsa ini kemudian nyaris mereka bermusuhan, ya, mereka saling mendengki, mereka saling menunjukkan kemampuan dirinya, ya, dan akan mengganggu stabilitas nasional, stabilitas pemerintahan, persatuan dan kesatuan. Maka akhirnya Presiden Soekarno kemudian mengumpulkan para ulama. Nah, disinilah pentingnya para ulama untuk dimintai fatwa bagaimana agar supaya elemen-elemen bangsa ini bisa disatukan kembali. Akhirnya apa? Diusulkanlah satu tema yang kemudian disebut dengan halal bihalal, ya. Maka sejak saat itulah kemudian halal bihalal ini menjadi momentum, ya, momentum saling memaafkan, ya, saling memaafkan di antara kita. Dan momentum ini adanya hanya setelah Lebaran Idul Fitri, ya. Jadi halal bihalal itu adanya di kita hanya setelah Idul Fitri, dan hari ini kita sudah memasuki tanggal berapa?
tanggal 15 Syawal ya, 15 Syawal masih di bulan Syawal, artinya masih momentum berlebaran. Maka pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul di sini untuk berhalal bihalal ya, untuk saling maafkan, karena tentu selama dalam perjalanan kita bekerja di perusahaan kita ya, ada tutur kata yang kurang berkenan ya, ada sikap yang kurang berkenan ya, baik dengan sesama teman atau mungkin dengan segenap pimpinan ya. Hari ini kita saling memaafkan ya. Inilah inti dari tujuan acara halal bihalal, karena nggak mungkin yang satu mengunjungi rumah yang satu, akhirnya kita saling berkunjung, yang itu akan memakan waktu mungkin ya, dan teman-teman punya keterbatasan waktu karena mungkin jarak tempuh yang juga mungkin jauh dan lain sebagainya. Maka inisiatif dari manajemen alhamdulillah luar biasa, hari ini kita dikumpulkan ya untuk bersama-sama kita merajut kembali ya. Barangkali ada yang terserak, barangkali ada yang terluka hatinya. Hari ini kita semua saling memaafkan. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selama Ramadan kemarin kan sudah bagus hubungan kita sama Allah ya. Teman-teman kemarin puasa semua kan? Puasa, bagi yang puasa Pak Ustaz. Kita berhusnudzon, kita berbaik sangka ya, insya Allah semuanya menjalankan ibadah puasa. Kalau ada yang tidak berpuasa maka tidak mengapa ya. Boleh nggak tidak berpuasa? Orang muslim itu boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Boleh kalau ada alasannya ya. Saya sempat ditanya, ini pertanyaan yang unik. Saya nyaris tidak percaya, Ustadz, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Saya bilang emang ada orang puasa nggak sholat. Ternyata pertanyaan itu bukan pertanyaan iseng, tapi memang itu benar-benar ada kasusnya. Ada sebagian orang yang begitu bulan Ramadan dia jaga puasanya, tapi sholatnya dia tidak perhatikan. Maka ini tentu pemahaman yang tidak sepatutnya ada di kita ya. Saya yakinnya di bawah pimpinan yang mulia Pak Adi Rahmat insya Allah tidak ada. Saya yakin saya juga Pak. Iya, masa iya ada orang yang puasa tapi tidak sholat ya. Karena gini, sebelum Nabi kita, ini makanan udah siap belum nih? Belum Pak Ustaz. Lagi diaronin Pak. Saya makanya kalau udah nanti angkat tangan. Jangan lama-lama, ini acara intinya makan. Mana AFC? AFC. Jadi dulu Nabi kita Muhammad itu kan dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Selama 13 tahun tidak ada kewajiban apapun yang diperintahkan Allah kepada Nabi dan para sahabat kecuali sholat. Itu pun di tahun ke-10 kenabian. Jadi Nabi itu dari tahun pertama sampai tahun ke-10 kenabian gak ada kewajiban sholat. Sholat yang ada beliau kerjakan hanya sholat pagi dan petang, tidak ada sholat 5 waktu. Puasa ada nggak? Nggak ada kewajiban puasa Ramadan. Puasa yang ada hanya puasa Muharram tanggal 10 Muharram, puasa Asyura itu sehari itu aja setahun. Tidak ada zakat, tidak ada kewajiban haji, tidak ada umroh apalagi. Barulah kewajiban-kewajiban ini ada ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah kalau kemudian ada orang yang memilih puasa lalu meninggalkan sholat, ini rada aneh menurut saya. Sementara Allah wajibkan pertama itu sholat sebelum ada kewajiban yang lain. Sebagian orang, mohon maaf,
Ini memang sedikit fenomena. Ada sebagian orang yang diberikan limpahan rezeki oleh Allah Ta'ala, lalu orang tersebut Masya Allah sangat dermawan, ini kaya beneran. Nggak boleh lihat orang miskin, asal lihat orang miskin dikasih duit, asal lihat anak yatim dia bagi duit, asal lihat janda, apalagi janda. Biasanya kalau orang miskin cuma dari kantong sebelah saja, begitu ya janda 2 kantong dia keluarin. Ini dermawan banget. Pokoknya dia ingin masuk surga dari pintu sedekah. Tapi mohon maaf, dia tidak peduli dengan sholatnya. Dia tidak perhatian dengan sholatnya. Sholatnya dia tinggalin. Kalau sempat dia kerjain, kalau nggak sempat dia tinggalin. Dia berharap nanti toh bisa masuk surga lewat pintu apa? Sedekah. Ada nggak model begini nih di Jakarta? Ada. Hah? Ada, Bos. Mana orang yang angkat tangan? Ayo. Itu ada di Jakarta itu. Subhanallah. Ada satu hadis Nabi yang mengingatkan kita. Kata Nabi, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah. Hal pertama yang bakal diaudit, yang bakal diperiksa, bakal dicek oleh Allah nanti pada hari kiamat dari semua amal kita itu sholat. Idza saluhat qubilat sa'iru amalina. Kalau sholatnya beres, yang lain nggak dicek, enak. Jadi nggak bakal ditanya ente puasa nggak, ente sedekah nggak, ente zakat nggak ditanya. Kalau sholatnya beres. Wa idza fasadat ruddat sa'iru amalih. Tapi kalau sholatnya nggak beres, ini jadi masalah. Yang lain jadi diaudit. Emang KPK yang audit? Hah? Kita bisa dari bawah meja. Nah kalau malaikat yang audit, ini nggak nerima sogok, bener-bener diaudit. Kenapa begitu? Karena sholat ini acaranya halal bihalal, tapi ngomong sholat nggak apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Lanjut. Apa, Ustaz? Hah? Karena sholat ini adalah ibadah yang tidak pernah digugurkan oleh Allah dalam kondisi apapun. Beda sama ibadah yang lain. Puasa, orang boleh tidak puasa kalau ada kondisi tertentu, misalnya jatuh sakit. Betul apa tidak? Betul. Bepergian, musafir namanya. Kepanasan, Pak. Apaan? Kepanasan. Kepanasan. Emang masuk apaan? Masuk kubangan api. Pekerja yang berat Nah, di tengah terik matahari. boleh. Ya, ngangkut beras 50 kilo kan berat tuh ya. Tapi kerjanya kita kan di ruang ber-AC ya. Kemudian pekerjaannya juga nggak berat-berat amat gitu kan ya. Saya kadang-kadang lihat teman-teman kita itu yang seragam apa tuh? Hijau apa seragam apa? Oranye mungkin hijau itu, subhanallah, masih sehat, masih muda, duduk-duduk sambil ngopi hari Ramadan, subhanallah. Ya. Kata saya, Nabi itu pernah bilang begini, man aftara yawman min Ramadan bi ghairi illatin wala maradin falan yuqbala minhu wa in shama dahra kullahu. Ini Ramadan dalam, tapi ini saya ingatin, mudah-mudahan kalau ada, mudah-mudahan tahun depan bisa komitmen. Katakan siapa yang berani sehari nggak puasa, tapi tidak ada alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i itu, teman-teman, bukan kita buat-buat. Memang benar-benar kita nggak mampu kalau tidak mampu. Ya, kita sakit, benar-benar sakit, kita tidak mampu. Jadi alasannya itu tidak mampu dan itu nggak bisa diukur orang lain. Kita yang ngerasain.
Kita kenapa nggak puasa? Cantengan. Cantengan nggak puasa, apa gunanya? Nggak sahur gua. Dengar tuh ini. Katanya bisa senang. Siapa yang berani berbuka alias tidak puasa 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa alasan yang syar'i, seandainya dia menyesal lalu menebusnya dengan setahun penuh berpuasa, nggak bakal diterima sama Allah SWT. Ya, dahsyat teman-teman ya. Jadi jangan sampai ibadah tahunan ini ya, ibadah tahunan ini jangan sampai dianggap sepele ya, karena Allah hanya mewajibkan 1 bulan dalam 1 tahun. Selama 11 bulan kita bebas kok mau makan yang pedas, yang kecut, yang manis, yang asin, yang merah, yang hijau, ya benar nggak? Iya. Mau tidur makan, bangun tidur buka kulkas makan lagi, makan terus, nggak ada larangan. Allah cuma minta sebulan, itu pun cuma siangnya doang. Dulu awal puasa bukan cuma siangnya, puasa dulu itu awalnya sejak menjelang Isya sampai terbenam matahari, itu awal ibadah puasa diwajibkan. Jadi bolehnya berbuka itu antara maghrib sampai Isya. Ada sahabat, nah ini kita bersyukur syariat kita diubah oleh Allah. Ada sahabat yang pulang dari kebun, begitu maghrib dia tepar kecapean, tidur sampai Isya. Puasanya lanjut, pingsan dia, akhirnya ngadu kepada Rasulullah SAW. Satu nih kasusnya. Ada lagi, ini kalau gugatan sengketa pemilu kan nggak cukup dalam cuma 1. Ada lagi kasusnya, karena orang Medina itu dulu rata-rata ya berkebun. Pulang dari kebun, dia kelelahan tidur. Padahal dia ingin berkumpul sama istrinya. Akhirnya apa? Tidur sampai dengan Isya, nggak jadi lagi sama istrinya. Puasa lagi sampai besok maghrib. Kejadian ini akhirnya dialami oleh banyak sahabat, lalu mereka ngadu kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, "Uhillalatum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Nah, boleh sekarang kalian malam mau ngapain kek? Sama istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu. Jadi itu ayatnya panjang di akhir ayat-ayat tentang puasa. Kita alhamdulillah puasa kadang-kadang hujan, bener kan? Adem gitu. Panas dikit masuk ruangan AC gitu. Enak puasa di kita ini, subhanallah, nggak lebih dari 12 jam. Lalu alasan apa yang bakal kita bilang nanti di hadapan Allah? Kenapa? Le, kamu nggak puasa kenapa, Le? Bilangnya ya, jadi maka seorang muslim mungkin tidak berpuasa, tapi tidak mungkin dia tidak sholat. Karena puasa itu boleh ditinggalkan kalau ada alasannya, tapi sholat nggak ada alasannya boleh meninggalkan. Orang sakit wajib sholat apa enggak? Wajib. Jawab yang keras. Wajib. Cuma merubah polanya saja. Kalau dia nggak kuat berdiri, boleh ngapain Bang Naib? Duduk. Sholat sambil duduk. Kalau nggak bisa dengan duduk, baring. Nggak ada ceritanya seorang ibu sakit terus bilang sama anaknya, "Nah, ibu udah 5 waktu ninggalin sholat, ntar tolong kodoin ya." Boleh nggak begitu? Hah? Ntar badalin ya. Ada nggak badal sholat? Nggak ada badal sholat. Sholat itu nggak bisa ditinggalkan, dan sholat ibadah paling gampang. Paling gampang. Karena nggak pakai modal, hari-hari kita pakai pakaian kok. Nggak bisa sholat di masjid, sholat di tempat kerja kita, boleh apa tidak? Boleh. Petani boleh sholat di sawahnya, pedagang boleh sholat di
tokonya, di pasarnya. Teman-teman yang di luar tadi yang jarang ketemu di bagian apa tadi Pak Imam? Teknisi di mana? Boleh sholat di mana saja. Bahkan sholat di pesawat, sholat di kendaraan. Sholat ini ibadah paling gampang. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bumi ini dijadikan alat bersuci dan tempat beribadah yang tidak pernah diperintahkan atau dibolehkan oleh Allah atas umat-umat terdahulu. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat. Sholat berapa menit sih? Duhur paling 10 rakaat, 10 menit ya. 4 rakaat paling 10 menit. Apalagi kalau bacaannya cuma inna a'tayna al-kautsar. Gimana? 5 menit juga kelar itu. Ya kan ya? Ya. Maka teman-teman usi nafsi wa iyyakum sholat dijaga. Ya. Seorang muslim mungkin tidak puasa tapi tidak mungkin tidak sholat. Seorang muslim mungkin tidak zakat karena zakat itu wajib hanya bagi yang mampu, bagi yang memiliki harta. Tapi tidak mungkin dia tidak sholat. Seorang muslim mungkin tidak haji karena haji bagi yang mampu saja, tapi tidak mungkin dia tidak sholat. Apapun yang kita lakukan dari amal ketaatan, kalau kita tidak sholat, yakinlah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi yang ingin masuk surga dengan sedekahnya, tapi nggak dijaga sholatnya, sulit rasanya untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, karena sholat ini adalah kuncinya. Nah, orang kalau sudah sholat, kata Nabi, sholuhat, sholatnya benar, yang lain nggak diperiksa. Kenapa? Karena orang kalau sholatnya udah benar, yang lain pasti benar. Sholat itu kuncinya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini barometer. Ya. Insyaallah saya lihat ini jidatnya pada hitam-hitam semua. Ini kejedot apa? Insyaallah. Misal Pak, semuka-mukanya Pak. Anak-anaknya Pak Ade ini luar biasa, ahli ibadah semua. Dan saya bersyukur tadi beliau sampaikan apa? Bahkan untuk ibadah sunnah beliau memberikan kesempatan kepada teman-teman. Ya, sholat duha itu wajib apa sunnah? Beliau ikhlas waktu bekerjanya menjadi berkurang karena teman-teman sholat sunnah. Subhanallah, jarang kita temukan pimpinan seperti beliau. Dan wala nuzaki Allah, kita tidak mensucikan seseorang, tapi benar beliau ini, masya Allah, saya bertemu beliau di mana Pak Ade? Di Masjid Rempoa Indah. Dan sampai hari ini alhamdulillah Allah masih pertemukan, dan saya bersyukur bertemu dengan beliau karena akhirnya bertemu dengan teman-teman yang baik-baik semuanya, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga kesehatannya. Amin. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sekali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita selama bulan Ramadan kemarin sangat bagus hubungan kita dengan Allah. Saya yakin semua kita insya Allah tidak ada yang tidak berpuasa. Siangnya puasa, kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang malam harinya dia memanfaatkan waktunya untuk qiyam Ramadan, ngaji, sholat, ya, maka dia juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Ramadan kemarin hubungan kita bagus banget sama Allah. Siangnya ibadah, malamnya ibadah. Tapi hubungan kita sama orang kan belum nih. Ya. Nah, maka begitu selesai kita menjalankan ibadah puasa, saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, ya. Nah, itulah karenanya kita buat momentum halal bihalal yang tadi dibilang, sucikan hati di hari yang fitri dengan silaturahim. Sebenarnya silaturahim atau ukhuwah Islamiyah. Kalau silaturahim itu hubungan rahim, hubungan kerabat, ya. Hubungan kerabat itu
Tapi ini sudah menjadi istilah yang umum, sama kayak halal bihalal tadi. Di sini siapa yang kakak beradik ada? Iwan. Ada kakak beradik. Ada. Dia doang tuh yang silaturahim. Kakak beradik. Ya. Colongan, colongan. Sementara yang lain tidak ada hubungan kakak beradik, ya kan ya? Ya. Bapak kita beda, ibu kita tidak sama. Ya. Rahim kita beda. Tapi kalau rahim kita sama, biar sampai ke bawah, mulai dari anak, cucu, cicit, canggak dan seterusnya, tetap namanya rahim. Itu yang diperintahkan oleh Allah untuk terus dijaga dan disambung. Tapi kalau tidak ada hubungan rahimnya, namanya ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan berdasarkan agama Islam. Ini kita di sini nggak ada rahim, kita di sini ukhuwah Islamiyah. Tapi tidak mengapa menggunakan istilah ini, karena juga ini sama kayak halal bihalal tadi, silaturahim, menyambung rahim yang terputus, ya. Nah, ini juga perlu sekali lagi kita ingatkan, ya. Kalau harus dibuat grade, ya, skala prioritas, mana yang lebih diutamakan, silaturahim atau ukhuwah Islamiyah? Silaturahim. Silaturahim itu menduduki posisi teratas, ya. Jangan sampai secara ukhuwah Islamiyah kita cakep, tapi secara rahim kita terputus. Misalnya ada orang, dia sama temannya baiknya luar biasa, ada nggak yang begitu? Teman serasa saudara, tapi sama saudaranya sendiri dia nggak akur, dia berantem, ya. Saudaranya beli kulkas, saudaranya ganti mobil, dia ke apotek beli obat, ya, ke rumah sakit. Dan saudaranya bukannya malah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saudara saya jadi alhamdulillah sekarang enak hidupnya. Tapi kan memang susah ini ya, bener ya? Kadang-kadang ya, ya, apalagi ini apa namanya, temen gandengannya ini kadang-kadang ngompor itu, saudara kamu tuh, gitu. Wah, udah nggak repot lagi urusannya, ya. Nah, ini yang harus diingat teman-teman, ya. Nabi itu pernah bilang begini, la yadkhulul jannata qati'un. Mustahil seseorang bisa masuk surga kalau dia putus silaturahim. Nah, silaturahim yang dimaksud oleh Nabi ini adalah putus hubungan saudara. Orang mungkin bermasalah dengan temannya, nggak masalah, surganya tetap terbuka. Tapi kalau nggak bakal, saya nginjek rumahnya, padahal dia abangnya, padahal dia adiknya, dan benar sampai meninggal dunia dia terputus rahimnya. Ini yang berbahaya, teman-teman. Ya, ini yang membuat naudzubillah pintu surga kita jadi tertutup rapat. Ya. Tapi kalau sama teman, ya, mungkin kita pernah punya masalah, terus kita memaafkan, iya memaafkan, tapi mungkin hati ini kan nggak bisa share gitu ya, nggak bisa plong gitu ya. Ya maafin sih maafin, terus teman, udahlah nggak bakal lagi ada mau, nah, nggak masalah. Tapi kata Nabi SAW, yang masalah itu adalah kalau sesama rahim, ya. Nah, kita ini tingkatannya udah luar biasa, bukan rahim lagi kita, ukhuwah Islamiyah ini kita nih. Akhirnya apa namanya, harapannya rahim kita ini kita sudah terjaga insya Allah, sehingga kita sudah turun ke grade berikutnya, yaitu menjaga hubungan persaudaraan di antara kita sesama muslim ini, ya. Karena ini pun penting, mengingat ini punya keterkaitan erat dengan pekerjaan kita, ya, punya keterkaitan erat dengan etos kerja kita, dengan dedikasi kita. Bagaimanapun kita nggak bisa melepaskan diri, ya. Kalau ada teman, mohon maaf, misalnya di tempat pekerjaan, kemudian membuat kita jadi nggak nyaman, udah pasti nggak nyaman aja, ya. Pulang ke rumah
di rumah diomelin istri, ke kantor bermasalah sama teman, aduh, putar mau kemana? Hah? Nah, maka perlu kita saling memaafkan ya, memaafkan yang salah, memaafkan yang keliru ya, karena bagaimanapun pastilah di antara kita semuanya pasti pernah bersalah ya. Dan Nabi SAW mengatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti bersalah. Maka halal bihalal ini adalah momentum yang tidak terlepas dari dua. Satu, minta maaf, dan yang kedua, memaafkan. Mana yang mudah dari dua hal itu? Minta maaf atau memaafkan? Minta. Ya. Tapi aku tidak. Kita tetap aja ya. Ya, kasbon. Kasih utang itu. Ya, maafkan tidak berarti utangnya lunas ya. Ya, jadi minta maaf dan memaafkan, ya, saling memaafkan. Inilah inti dari acara kita halal bihalal pada hari ini. Saya yakin insya Allah dengan suasana yang cair ya, dengan tadi disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita, saya yakin insya Allah tidak ada lagi masalah di antara kita, dan mudah-mudahan dengan halal bihalal ini kita semakin solid ya, semakin kuat saling mengingatkan di antara kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh ya dalam urusan dunia kita, dan juga bersungguh-sungguh untuk meraih kebahagiaan hidup kita di akhirat ya. Bekerja di dunia ini ada batasnya atau tidak? Ada. Sholat itu tidak selamanya berdiri, teman. Ada saatnya nanti kita harus ruku. Artinya ada saatnya nanti kita akan pensiun mau tidak mau. Gak ada orang sholat itu berdiri terus. Pasti ada saatnya ruku. Bukan hanya ruku, bahkan dia harus sujud, meletakkan dahinya di tempat kakinya. Artinya harus pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu filosofi sholat kan begitu ya. Nah, kita ini kerja juga nggak terus menerus kan. Nanti yang di sini pensiunnya berapa? 58. 58. Ini umurnya baru 17-an tahun. Masih Lama, Ustaz. Iya kan, begitu pensiun ya sudah kan. Memang ada batasnya bekerja dulu ya. Maka alhamdulillah kita bersyukur, selain kita bekerja untuk dunia kita ya, sempatkan diri kita, alhamdulillah kita bersyukur diajak bermajelis ya Pak Ade ya, walaupun virtual ya, lewat Zoom nggak masalah, tapi senang kita menuntut ilmu, belajar ya, sehingga mudah-mudahan semua ini nanti bukan cuman Ustadz Naib, bukan Ustadz Imam Kartono saya, tapi semua menjadi Ustadz semuanya. Sehingga nanti nggak ngundang saya lagi. Gantiannya ceramahnya. Ya. Jadi semua paling tidak menjadi Ustadz bagi keluarganya. Ya. Bagi Ustadz bagi keluarganya. Anak tanya, ya ini bacaannya apa ya? Jangan sampai kita nggak tahu. Ya. Bacaannya ayat-ayat, jangan sampai kita nggak tahu. Nah itu kita perlu belajar ya, kita perlu belajar, kita mengaji, nggak usah mulu-mulu kita ngaji Quran aja dah, bener nggak ya? Iya, ngaji Quran aja, kita daburi dikit-dikit. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho ya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dipelihara dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Ramadan ini teman-teman justru yang menjadi penentu bagi kita. Kalau selama Ramadan kemarin kita semua jadi orang baik, bener nggak? Hah? Semua kita jadi orang baik, ya. Ada makanan enak kita nggak doyan. Lagi puasa, bener nggak? Istri kita halal nggak? Halal, kita nggak apa-apain. Dia mau batir ya kan? Tapi begitu selesai Ramadan nih, nah ini kita kembali fight sekarang. Gas lagi. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita mampu menahan diri dari yang halal, istri kita itu kan halal, Pak. Halal. Tapi kita mampu menahan diri. Masa yang haram kita enggak? Yang halal aja kita bisa. Saat Ramadan di siang hari ada makanan biar enak kayak apa, enggak kita makan. Bisa kita. Masa setelah Ramadan yang haram kita nggak bisa.
Bisa insya Allah ya. Maka kenali apa-apa yang diharamkan, kenali apa-apa yang tidak boleh, dan apa-apa yang boleh kita kerjakan ya, yang tidak boleh kita tinggalkan. Inilah yang akan menjadi ukuran ya diterima tidaknya amal ibadah kita selama Ramadan. Kata seorang alim, beliau mengatakan alamatu qabulil hasanah hiyal hasanatu ba'daha. Kalau kita pengen lihat ibadah Ramadan kita kemarin itu sukses atau tidak, lihat etalasenya di luar. Ramadan itu seperti kelas. Kita sekarang masih dalam ruang kelas kalau Ramadan. Hah? Pengumuman kelulusan itu di etalase. Etalasenya di luar kelas atau dalam kelas? Di luar kelas. Jadi pasca Ramadan ini justru menjadi tantangan berat bagi kita. Ya, tantangan berat. Maka yang kemarin sudah konsisten dengan sholatnya, jaga sholatnya. Ya. Kan terawih udah gak ada terawih. Yang dijaga kan cuma yang wajib-wajib saja sekarang. Masa kita mampu 20 rakaat terawih, sholat yang cuma 4, 3 kita nggak mampu. Aneh gitu ya. Ramadan kemarin hatam berapa kali? Coba ada yang hatam? Ini tawadhu semua, nggak ada yang hatam. Gak apa-apa ya. Paling tidak kalaupun tidak sampai hatam tapi ngaji ya, terus ngaji, sedikit-sedikit ngaji ya, terus ngaji. Pimpinan kita yakin Pak Ade insya Allah berulang kali hatam ya. Beliau ini teladan baik buat kita semua ya, maka ditiru. Kemudian apa saja kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan? Kalau kita lihat kebaikan itu benar-benar menjadi kebaikan yang diterima atau tidak, lihatnya di bulan Syawal, lihatnya di bulan Dzulqa'dah, lihatnya di bulan Dzulhijjah, sampai nanti ketemu Ramadan lagi. Ya, jadi insya Allah saya yakin teman-teman insya Allah semua amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terus berkomitmen dan istiqomah. Ya, ini yang paling sulit teman-teman. Istiqomah ini yang paling sulit, konsisten. Ya, dalam urusan dunia perusahaan pengennya kita semua konsisten, betul atau tidak? Betul. Bila perlu ditingkatkan, tapi bisa konsisten aja udah luar biasa. Ya, tapi kan perusahaan biasanya punya target-target ya. Target di tahun ini, bulan ini kan kita ada Pak ya. Harus tercapai kan gitu. Itu dalam urusan dunia teman-teman. Yang tadi saya bilang rentang waktunya hanya terbatas sampai 58 tahun. Sementara kita nanti akan hidup dalam alam yang tidak terbatas, namanya alam akhirat. Masa kita nggak punya target? Harus yang hari ini belum bisa ngaji, harus bisa ngaji. Ya, yang ibadahnya belum maksimal harus maksimal. Nah, itu saya kira hal-hal yang penting ya dari kita bersilaturahim dan halal bihalal ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan sekali lagi saya secara pribadi terus mendoakan mudah-mudahan perusahaan ini, perusahaan PT Air andalan inti Rekatama dan andalan inovasi residen, mudah-mudahan menjadi perusahaan yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu berkah ya, punya nilai manfaat yang dirasakan oleh banyak orang, wabil khusus untuk kita dan keluarga kita insya Allah ya. Saya tentu mengucapkan banyak terima kasih sudah diajak untuk bersilaturahim Pak Ade ya pada acara kali ini. Dan mudah-mudahan nanti ada lagi yang berangkat insya Allah ya, insya Allah. Jadi nanti ketemu lagi di bulan atau di musim umroh yang akan datang insya Allah ya. Sehingga kalau sudah umroh semua kan berarti sudah soleh semua insya Allah ya, insya Allah begitu. Jadi totalitas dalam bekerja ya, dalam urusan pekerjaan dan tentunya juga urusan akhirat kita jangan lupa, sehingga mudah-mudahan yakinlah kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan hidup kita insya Allah ya. Maka itu kuncinya, perbaiki salat kita, insya Allah hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang belakang sudah melambai-lambaikan tangannya, tanda makanan sudah siap. Jadi kita cukupkan dan barangkali ada sesi tanya jawab ya.
Saya persilakan kepada Bang Aib untuk memimpin saya tanya. Dan saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.